kita menginjak ke penyeleksian biji yang bagus yang akan dilaksanakan atau yang akan ditanam ke bedengan. Jadi di dalam pelaksanaan penyeleksian biji itu ada 3 dengan daya lenting dan ada direndam. Kalau yang direndam itu apabila biji yang tenggelam itulah biji yang bagus. Nah, untuk di lapangan kita menggunakan daya lenting. Jadi kalau daya lentingnya yang tinggi itulah biji yang bagus. Nah, untuk sampling ini kita ambil sebanyak 100, kurang lebih 100 biji. Itu diambil, mana yang daya lentingnya tinggi itu akan diambil nanti di prosentase. Itulah nanti yang kira-kira untuk seleksi biji. Dari semua biji itu diambil, kira-kira ketemunya nanti berapa persen yang bisa ditanam di dederan. Untuk biji ini kita biasanya menggunakan GT kemudian PB ya. PB ini kalau GT ini biasanya bijinya lebih kecil, kemudian akan lebih banyak. Tapi kalau biji yang jenis demikian ini adalah jenis PB. Nah, ini bisa dilihat selain cara kedua tadi yaitu warna dari biji ini adalah mengkilat. Yang mengkilat itu yang baik. Nah, yang kayak gini nih yang mengkilat. Tapi lebih baiknya kita uji coba dengan daya lenting ini. Nah, diharapkan ini ya dari biji yang kita ambil ini, apabila biji ini akan bagus di dederan nanti itu plus minus 80% biji ini. Nah, kemudian kita akan menyemai di bedengan. Jadi bedengan ini menggunakan serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini sebelum dilaksanakan dipakai sebagai media itu disemprot dengan menggunakan diethylene 0,2%. Nah, setelah itu dimasukkan pada diapar ke bedengan ini dengan lebar 1,2 kali 20 meter. Nah, itu caranya yang ini Bapak-bapak ini jarak antara baris ini 1 meter ya. Baris ini 1 meter. 1 cm, maaf, ini 1 cm. Kemudian jarak antara biji dalam barisan ini adalah 0,5 cm. Nah, ini dalam satu bedengan 1,2 kali 20 ini kurang lebih isinya 20.000 biji. Nah, ini diharapkan bisa berkecambah menjadi kurang lebih 80 Pak ya, 80%. Ini 80%. Biasanya dalam 1 hektar ini kurang lebih diperlukan 5-7 bedengan. Karena ini nanti ada seleksi segala macam, sehingga diperlukan kurang lebih itu. Dan untuk lama di dalam dederan ini, biji yang bagus itu apabila dia bisa kecambah 1-2 minggu ya, 1-2 minggu itu yang bagus. Dan apabila kondisi tertentu, itu ada yang sampai 3 minggu atau 21 hari. Tapi kita harapkan 1-2 minggu ini yang bagus. Nah, setelah dari sini ini nanti kita akan melihat biji-biji ini yang sudah berkecambah ya. Bagaimana kecambah yang bagus yang akan dipindahkan ke lapangan, nanti kita akan mengarah ke sana. Sebelum
sebelum kita melaksanakan pembederan, kalau tadi sudah kita laksanakan uji biji, ini berada di lokasi bedengan pengecamban. Adapun pembuatan bedeng, kita penyediakan bedeng dengan ketinggian 1 meter, yang arah bawah 1,2 meter, dan arahnya ke arah timur, sehingga penyinaran matahari akan lebih intensif dengan dinaungi oleh penutup ini, sehingga sinar yang akan intensitas matahari akan bisa dicukupi, ya, akan cukup untuk daya kecambah nantinya. Nah, setelah dilakukan pembuatan bedengan, kita lakukan pemberian serbuk gergaji sebagai media biji nantinya. Nah, sebelumnya dilakukan yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Dwi, dilakukan penyemprotan dulu itu supaya kita bebas daripada jamur, ya, dari jamur yang akan berkembang biak di bedengan. Karena ini pun juga di bedengan ini bisa serbuk yang telah kita, jadi perlakuannya sebelum serbuk dimasukkan ke dalam bedeng, kita lakukan penyemprotan sama penanggulangan jamur, dan setelah kita hampar, kita pun juga dilakukan penyemprotan. Dan biji ini pun setelah dideder, kita lakukan penyiraman 2 kali, dilakukan pagi dan sore untuk menjaga kelembaban. Jadi dilakukan penyiramannya 2 kali. Pada saat penanaman, ya, biji ini ke depan, ini perutnya harus di bawah. Ini yang namanya perut ini. Ini perut ini, ya. Nah, kemudian untuk bakal bijinya, bibir lembaganya ini harus searah hadapnya ini, ya. Jangan bertolak belakang. Jadi harus searah, sehingga nanti pertumbuhannya itu akan seragam dan baik. Kemudian setelah dideder, sudah ditanam kayak gini, nanti diberi lapisan ini sedikit, ya, ditutup, ya, kurang lebih, yang jelas itu ininya masih kelihatan sedikit. Nah, ini nanti dilaksanakan penyiraman yang sudah disampaikan Pak Mandor Besar itu dilaksanakan pada pagi dan sore hari. Itu saya kira. Dilaksanakan penyemprotan dengan daitin, yaitu dengan konsentrasi 0,2%. Nah, ini disemprot ini. Nanti kalau sudah jenuh, nanti baru ditanam kembali ini. Dan untuk pelaksanakan media ini, ya, media ini kalau sudah 3 kali ini kita akhir. Jadi kita mencari lagi serbuk gergaji yang baru untuk media berikutnya. Jadi hanya dipakai 3 kali pemakaian. Setelah itu dibuang dan ganti yang baru. Ke seleksi biji, kemudian ke pendederan, ya, cara nanamnya pendederan. Nah, sekarang kita menuju pada tempat bedengan atau yang akan dibungut, yang nantinya mau dipindah ke lapangan. Jadi di sini untuk benih itu yang bagus menurut penelitian itu yaitu mata bintang. Ini bentuknya yang kayak gini nih, ini bintang. Terus kemudian ini yang demikian ini adalah mata pancing, ya, stadia pancing, dan ini adalah stadia jarum. Stadia jarum. Nah, untuk mata stadia bintang ini bagus, tapi harus memerlukan ketelitian pada saat menanam, karena ini sangat rawan sekali. Nah, kemudian untuk kita di Pawi kita menggunakan
stadia pancing. Stadia pancing ini sedang ini. Dan kalau ini dipindah ke lapangan, ini akan cepat pertumbuhannya. Nah, kita biasanya nanam ini dilaksanakan kalau kondisi kecambah ini banyak, kita laksanakan penanaman pagi dan sore. Ya. Nah, kecambah yang diambil dari bedengan itu ditaruh dengan menggunakan tampah yang dilapisi dengan serbuk ini. Dilapisi dengan serbuk gergaji ini, dan nanti di sini sudah dihitung, kemudian untuk dibawa sana ini masih ditutup dengan serbuk gergaji tipis-tipis. Nanti dibawa ke sana. Nah, ini sudah, nanti prosesnya ini kita akan menuju ke penanaman untuk batang bawah di lapangan. Kita akan menuju ke sana bagaimana cara menanam stadia pancing ini. Ini kita akan bagaimana cara mengambil kecambah di dederan ini, karena kalau kita tidak hati-hati ini akan patah atau putus ya, ini 6 bijinya, lembaganya itu dengan batangnya ini. Nah, ini sangat hati-hati. Nah, tolong Bu, ini dipraktekkan bagaimana cara ngambilnya. Nah itu cara ngambilnya itu harus hati-hati. Nah, kalau enggak, yang ini akan putus nanti. Ini putus akar tunggangnya maupun kelatak yang nempel itu untuk persediaan makanan itu. Nah ini contohnya begitu. Nah contohnya demikian. Nah nanti setelah kayak gini, nanti dimasukkan ke tampah itu dihitung berapa jumlahnya. Ini akan dihitung ke sana sehingga kita di lapangan nanti sudah tahu persis berapa jumlahnya yang ditanam. Nah, meskipun ini nanti tetap dilakukan sensus ya, sensus tiap bulan itu dia laksanakan sensus sehingga akan tahu berapa sebenarnya batang bawah yang bisa hidup di sana. Ini contohnya ini. Nah, tadi sudah contohnya cara pengambilannya, cara mengambil di dederan. Nah, kita bawa ke lapangan. Kita pakai serbuk panjang akar bisa bagian itu kalau pakai pasir. Nah, ini contoh ya. Contohnya kita menggunakan serbuk gergaji ini karena ini mudah ditembus oleh akar. Mudah ditembus oleh akar bila dibandingkan dengan pasir. Pasir itu biasanya kalau sudah kena air itu akan memadat. Ini meskipun disiram ini tetap masih lembut ini. Contohnya kita ambil sampel panjang akarnya. Nah ini contohnya panjang akarnya lurus-lurus ini. Nah ini contohnya ini. Contohnya ini bisa lurus-lurus dan akarnya panjang-panjang. Nah ini yang kira-kira kita menggunakan serbuk gergaji. Nah ini kesulitannya cari serbuk gergaji ini kalau kita tidak jauh dari tempat pangklong penggesekan kayu ini. Lahan penanaman. Kalau tadi kita sudah di bedengan untuk mengambil kecambah untuk kita tanam di lapangan. Nah, sebelum penanaman areal ini kita persiapkan dulu. Berapa yang akan bibit yang akan ditanam ini harus disesuaikan dengan berapa hektar yang akan kita tanam. Nah, di sini ada perlakuan ajir tanam. Sebelum kita melakukan penanaman kita harus melakukan pengajiran dahulu. Nah, ini ada bambu-bambu yang kita tancapkan ini adalah ajir tanam. Nah, sehingga nantinya diharapkan tanaman itu akan lurus, ya. Jadi akan lurus. Nah, di sini kita buat petakan-petakan. Buat petakan-petakan, di mana satu petak ini 20 meter.
20 meter. Nah, dalam 1 hektar ada 20 petak tanam. Nah, penanaman ini dengan jarak tanam 40 kali 40 kali 60. Maksudnya ini 40 kali 40, ini 40, ini 40. Nah, dikasih jarak 60 untuk nantinya tempat orang okulasi, jalan okulasi. Jadi jarak tanam di penanaman Pekencambahan 40 kali 40 kali 60. Adapun cara penanaman tadi sudah kecambah dibawa dengan pepayan atau tampah dengan dikasih serbuk gergaji sebagai alas. Nah, kecambah dibawa ke tempat penanaman. Tempat penanaman caranya dia memakai blak tanam. Jadi pakai blak tanam, ini tanam. Lubang tanam disesuaikan dengan panjang akar, lebih kurang 10 sampai 15 cm. Nah, cara penanamannya ini berlaku mundur. Jadi perlakuannya mundur. Jadi nggak maju, jadi mundur. Oke, ada yang lupa. Sebelum penanaman ini ada perlakuan lagi sebetulnya adalah meratakan tanah. Jadi kita memberikan media penanaman tadi ini diratakan dulu tanahnya. Kita bersihkan dari akar, dari sisa-sisa daun, mungkin ada sisa-sisa batang kita bersihkan semuanya. Nah, ini sehingga lahan itu diharapkan datar. Penyakit. Nah, setelah dilakukan penanaman nantinya akan dikasih tanda karena kecambah itu akan kabur kalau misalnya karena warnanya sama dengan warna tanah. Ini dikasih tanda pakai serbuk gergaji tadi. Nah, ini sebagai tanda, kedua sebagai mulsa sehingga dia bisa menahan kelembaban dengan cara tanam. Nah, penanaman dilakukan pagi hari dan dihentikan pada jam 10. Kalau sudah pada terik penanaman dihentikan. Setelah tanam dilakukan penyiraman. Penyiraman pun juga demikian dilakukan pagi dan sore. Jadi 2 kali melakukan penyiraman. Kita melihat alatnya itu ya. Alat itu kita modifikasi sendiri ya. Pengolahan tanah itu kita modifikasi sendiri karena kalau kita ngayap demikian ini akan memerlukan biaya yang banyak. Makanya kita modifikasi sendiri, nanti kita bisa melihat alat yang kita gunakan ya semacam refer lah untuk nggarui daun-daunan maupun perdu-perduan yang ada yang sudah tumbuh itu nanti kita lihat di sana. Mari kita nanti lihat ke sana. Dalam usaha perkebunan karet itu kita untuk mendapatkan
suatu hasil produksi yang tinggi itu adalah diawali dari suatu kebun entres yang baik. Nah, ini sebagai salah satu contoh kebun entres kita di Padang Pelawi itu ini klon IRR 112 yang merupakan karet generasi ketiga, di mana di perkebunan lain sudah menggunakan sampai generasi 4. Nah, ini IRR 112. Kemudian kita juga masih mempunyai klon-klon lain. Namun yang penting adalah di dalam perkebunan karet ini, di kebun entresnya ini kemurnian klon itu sangat dibutuhkan. Kemudian jumlah klon yang ada di satu kebun itu maksimum 5. Harus ada minimal 5. Tetapi angka terbaik itu adalah 5 tadi. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa mengadopsi klon-klon baru, kemudian klon-klon yang lama itu bisa kita tinggalkan. Karena kita mengarah kepada produktivitas karet yang di atas 2 ton atau 2000 kg karet kering per hektar. Jadi ini merupakan entres yang kurang lebih 3 bulan lagi sudah siap untuk bisa dilaksanakan pengambilan mata okulasinya. Saya kira itu pertama entres, kemudian kita berlanjut kepada batang bawah, di mana kita adalah menanam biji karet sehingga nantinya sampai dengan siap okulasi. Kita harus mempersiapkan nantinya itu adalah penanaman biji karet sampai dengan nantinya siap okulasi. Entres kita tahu bahwa entres itu sudah murni, bagus, dan mata okulasi sudah siap bisa diokulasikan.